Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masuk ke dalam bagian ketiga dari video usaha energi dan daya. Kita membahas saat ini hukum kekekalan energi mekanik dan daya. Kita akan belajar mengenai bagaimana ketika benda bergerak naik atau turun, secara total energi mekaniknya selalu tetap. Mari simak video berikut. Pada video ketiga di bagian D, yaitu hukum kekekalan energi mekanik, kita membahas ulang mengenai konsep dasar dari hukum kekekalan energi. Dari SMP kita sudah mendapatkan konsep bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk lebih khusus lagi, sekarang kita membahas mengenai EM atau energi mekanik, yaitu merupakan gabungan antara EP, energi potensial, dan EK atau energi kinetik. Secara matematis dinyatakan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK. Kalau kita uraikan lagi, EM di sini sama dengan EP ditambah EK atau sama dengan rumus dari EP adalah M kali G kali H ditambah dengan rumus dari EK adalah setengah kali M kali V kuadrat. Berarti secara keseluruhan energi mekanik sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat. Nah, untuk lebih khusus lagi kita bahas mengenai hukum kekekalan EM. Di sini dinyatakan sebagai EM1 sama dengan EM2. Bisa juga dinyatakan sebagai EMA sama dengan EMB atau EM awal sama dengan EM akhir. Tetapi pada intinya di sini dinyatakan sebagai EM untuk kondisi yang satu sama dengan EM untuk kondisi yang lain. Jika kita nyatakan sebagai EM1 sama dengan EM2, maka kita bisa uraikan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Secara penguraian, maka di sini bisa dinyatakan sebagai MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Contoh soal mengenai hukum kekekalan EM. Nomor 1. Sebuah bola 2 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 90 meter. Saat di titik B, besar EK sama dengan 2 kalinya EP. Maka tinggi B diukur dari lantai adalah sekian meter. Jadi di sini ada bola tanpa kecepatan awal dijatuhkan vertikal ke bawah. Di titik B ini yang ada garis merahnya ini memiliki hubungan EK sama dengan 2 kalinya EP. Berapakah ketinggian titik B ini dari lantai? Diketahui massa benda sama dengan 2 kg, V0-nya sama dengan 0 karena tadi dikatakan tanpa kecepatan awal. Kemudian HA, ketinggian titik A ini dari lantai itu sama dengan 90 meter. Dan EK di titik B sama dengan 2 kalinya EP di titik B. HB-nya berapa? Ketinggian titik B diukur dari lantai sama dengan berapa? Kita jawab menggunakan EMA sama dengan EMB. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Kalau kita masukkan berarti EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kita bisa masukkan di kondisi EKB ini, kita bisa masukkan bahwa EK di titik B itu sama dengan 2 kali EPB. Maka MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan 3 kali MGHB. Kenapa ada angka 3? Karena di situ EPB ditambah 2 kali EPB. Di situ jadinya 3 kali EPB. EPB sama dengan MGHB.
Nah, di sini setengah MVA kuadrat itu bernilai 0 karena mula-mula kecepatan awal di titik A itu sama dengan 0. Kita bisa coret juga M di ruas kiri dengan M di ruas kanan. Sehingga G kali HA 10 kali 90 ditambah 0 sama dengan 3 kali G, ini 10 dikalikan HB. Maka ketemu HB sama dengan 30 meter. Itu merupakan ketinggian titik B diukur dari lantai. Contoh soal nomor 2. Sebuah bola besi bermasa 1 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal dari titik A dan menempuh lintasan licin menuju ke titik B dan C. Jadi di sini bola dari titik A ini menggelinding turun sampai ke titik B, kemudian naik mengikuti lintasan loop ini sampai di titik C. Jika HA sama dengan 2 meter, HA-nya 2 meter dan HC sama dengan 1,25 meter, pertanyaannya adalah berapa kecepatan bola saat melewati titik C. Dari soal diketahui massa benda 1 kg, V0-nya 0, mula-mula dia di situ tanpa kecepatan awal. Kemudian HA sama dengan 2 meter dan HC sama dengan 1,25 meter. Berapakah VC? Kita menggunakan hukum kekekalan EM. Langsung saja dari awal di sini adalah posisi A, maka kita tuliskan EM di titik A sama dengan di posisi akhir yaitu EM di titik C. Di titik A itu ada EPA, energi potensial di A, plus energi kinetik di A sama dengan energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Sama dengan MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHC plus setengah MVC kuadrat. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini kalau kita coret semua M-nya kita coret semua. Di sini G-nya 10, HA sama dengan 2 plus 0 karena dia V di titik A atau kecepatan awalnya sama dengan 0 sama dengan G-nya 10 dikalikan HC sama dengan 1,25 plus setengah dikalikan VC kuadrat. Jadi di sini M-nya sudah coret semua ya, M-nya hilang. Ketemu besarnya VC sama dengan akar 15 meter per sekon atau sama dengan 3,87 meter per sekon. Itu adalah kecepatan benda di titik C. Contoh soal nomor 3. Sebuah box dari keadaan diam berada di puncak bidang miring licin. Jika H di sini ketinggiannya sama dengan 3,2 meter, berapa kecepatan box saat sampai di dasar bidang miring? Dia meluncur ke bawah sesuai garis merah ini. Ketika dia sesaat sebelum menyentuh lantai di bagian bawah, itu kecepatan boxnya berapa? Diketahui V0 sama dengan 0, kecepatan awalnya. H awal sama dengan 3,2 meter di sini. Dan H akhir dia berimpit dengan lantai acuan, itu H akhirnya sama dengan 0. Berapakah V akhir yang dialami oleh box ini? Kita masukkan EM di atas sama dengan EM di bawah. Di atas itu karena V0-nya 0, kita bisa langsung tuliskan MGH awal. Sama dengan energi mekanik di bawah yang ada hanya EK saja, karena EP-nya bernilai 0. Kenapa EP-nya 0? Karena H akhir itu sama dengan 0, sehingga EP-nya 0, yang ada adalah EK. Maka di bagian bawah itu hanya ada setengah MV kuadrat. Kita coret M-nya di kedua ruas. Kita masukkan bahwa besarnya V di sini sama dengan akar 2GH awal. Bisa kita masukkan langsung seperti itu, sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan H awalnya adalah 3,2 meter. Sehingga ketemunya V di titik bawah atau V akhirnya itu sama dengan 8 meter per sekon. Itu tadi contoh soal mengenai hukum kekekalan EM
Nanti lebih banyak kita akan berlatih soal yang langsung merupakan soal-soal variasi sebagai pengayaan. Selanjutnya di bagian akhir kita masuk ke poin E, yaitu daya atau power. Daya adalah laju perubahan energi tiap satuan waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai P sama dengan W. Ini adalah usaha dibagi T, waktu. Jadi tadi di awal kita sudah belajar bahwa usaha ini W ini merupakan perubahan energi, baik itu delta EP ataupun delta EK. Sehingga di sini melanjutkan konsep yang tadi bahwa usaha merupakan perubahan energi dalam pengertian perubahan EP atau perubahan EK, maka daya bisa juga dinyatakan sebagai laju perubahan energi tiap satuan waktu. Keterangannya adalah P di sini daya dalam satuan joule per sekon atau watt. Kemudian W besar itu adalah usaha dalam satuan joule dan time, waktu dalam satuan detik. Selain watt, satuan dari daya adalah HP atau horsepower. Konversinya adalah 1 horsepower setara dengan 746 watt. Contoh soal mengenai daya. Seseorang dengan massa 55 kg sedang berlari menaiki tangga bangunan dari lantai 1 ke lantai 2 setinggi 4 meter dalam waktu 7 detik. Tentukan daya yang dikeluarkan orang tersebut. Diketahui massa sama dengan 55 kg, H awal dari lantai 1 dianggap 0 sebagai acuan, dan H akhir di lantai 2 sama dengan 4 meter ketinggiannya. Time, waktu, sama dengan 7 detik. Berapakah powernya yang sudah dikeluarkan, dayanya berapa? Jawab, kita masukkan bahwa P sama dengan W per T. Dalam hal ini W itu merupakan perubahan EP. Kenapa perubahan EP? Karena ada beda tinggi, yaitu dari lantai 1 ke lantai 2. Maka kita bisa tuliskan P sama dengan W per T, usaha dibagi waktu, dalam konsep bahwa usaha itu merupakan perubahan EP, yaitu MGH dibagi T. M 55 kg dikalikan G nya 10 dikalikan H, beda tinggi antara H awal dengan H akhir, yaitu 4 meter, dibagi 7. Ketemunya P sama dengan 314,3 watt. Ya, demikian materi mengenai hukum kekekalan EM dan daya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam video-video yang membahas mengenai latihan soal dan pengayaan sebagai persiapan ulangan. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar.